Ya, masih di Python control flow, teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang looping ya. Jadi gimana caranya teman-teman bisa bikin iterative procedures, gimana teman-teman bisa mengulang-ulang prosedur yang sama gitu ya, sampai teman-teman define kapan harus berhenti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian error handling, control flow yang terakhir. Ada 4 keyword, teman-teman. Ada try, raise, except, sama finally. Jadi sebenarnya error handling ini adalah, ya gue udah pernah jelasin ya, bahwa teman-teman mesti handle ketika aplikasi teman-teman itu dimasukin certain value yang nggak bisa Python proses gitu ya. Nanti untuk lebih detail, gue akan coba jelasin di bagian demo gitu ya. Tapi intinya adalah teman-teman harus bisa ngehandle gitu ya, harus bisa bikin alur ketika aplikasi teman-teman itu akan terjadi error gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung mulai demo. Ya, silakan dibuka VS Code-nya teman-teman. Gue udah di folder project Python. Gue akan coba bikin file baru namanya error.py. Nah, untuk starting di error handling ini, gue coba bikin beberapa statement dulu, teman-teman. Let's say gue punya angka 1 sama dengan 1, terus gue punya angka 2 sama dengan 2. Terus gue pengen print nih, teman-teman. Print hasil bagi adalah koma angka 1 dibagi angka 2. Oke, nggak ada yang aneh ya. Kalau kita coba jalanin program ini, teman-teman, Python 3, Python 3 error.py, hasil bagi adalah 0,5. Jelas ya, 1 dibagi 2, 0,5, setengah ya. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang problem di sini ya, teman-teman. However, kalau gue ganti 2-nya jadi 0, teman-teman, apa yang akan terjadi? 1 dibagi 0, tidak terdefinisi ya, pembagian dengan 0 itu ya haram ya, tidak boleh ya. Nah, ini problem nih teman-teman nih, ternyata let's say nanti klien atau customer atau orang user gitu ya, orang yang pakai aplikasi teman-teman tuh masukin angka 0 nih teman-teman. Oke, 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Apa yang terjadi kalau kita jalanin, teman-teman? Python 3 error.py, keluar error, aplikasinya juga nge-crash ya, merah gini. Oke, zero divisions error, divisions by zero. Nah, ini nggak boleh ya, dilarang pembagian error itu. Nah, ini gimana nih supaya kita bisa nangkep error ini, terus bikin aplikasinya supaya nggak error gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kita tangkap errornya, terus kita return ke depan gitu, bahwa nggak boleh nih pembagian dengan 0 gitu ya, nggak boleh nih kamu masukin angka 0 gitu ya. Gimana caranya? Itu pakai try and except. Oke, kita coba masukin try, titik 2, jangan lupa ada indentasi, teman-teman. Ini kita masukin ke bawah, ke bloknya si try ini. Jangan lupa indentasinya. Nah, terus try ini nggak bisa jalan sendiri, teman-teman. Try ini mesti dibarengi sama except untuk nangkap ketika terjadi error, teman-teman. Oke, nah, untuk sekarang gue pas dulu, gue nggak ngapa-ngapain dulu ketika terjadi error gitu ya. Yuk kita balikin ke angka 2 dulu. Ketika kita eksekusi programnya lagi, aplikasi jalan dengan normal ya. Hasil bagi adalah 0,5. 1 dibagi 2, 0,5. Betul kan? Nah, kalau kita balikin lagi jadi 0 ya, which is akan terjadi zero divisions error ya. 1 dibagi 0, apa yang akan terjadi, teman-teman? Nggak terjadi error sama sekali. Kenapa? Karena, sebenarnya ini error gitu ya. Pada saat ini error, Python akan ngecek ke bagian exceptions-nya. Dia akan lanjut ke sini. Paham ya? Nah, kalau di sini gue tambahin print nih, print, terjadi error nih. Kita coba jalanin lagi, terjadi error nih. Kenapa? Karena ini, ya, pada saat di line ini, dia error, teman-teman. Dia akan loncat ke bagian except. Terus, Bang, gimana kalau statement try-nya nggak error? Apakah except-nya akan dieksekusi? Nggak akan. Ya, let's say ini gue balikin lagi jadi 2 nih, yang mana normal kan. Python 3 error.py, hasil bagi adalah 0,5. Tidak ada line terjadi error nih ya. Kalau berhasil, except-nya nggak akan dieksekusi, teman-teman. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, permasalahan berlanjut nih, teman-teman. Kalau tadi masalahnya adalah 1 dibagi 0 gitu ya, yang mana pembagian 0 dengan 0 itu tidak terdefinisi ya, nggak boleh. Nah, sekarang gimana kalau ternyata klien atau user itu masukinnya string, teman-teman, instead of numeric gitu ya, entah integer atau float gitu ya, entah bilangan bulat atau desimal. Ini aneh gitu, dia masukinnya huruf gitu. 1 dibagi A, ya. Apa kan ya? Aneh juga gitu kan. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita jalanin program ini, teman-teman? Python 3 error.py.
terjadi error nih. Ya. Nah, di sini juga kita jadi dapat problem baru kan, yaitu gimana cara misahin error. Ya, maksudnya gimana cara kita ngasih tahu ke user atau ke klien bahwa errornya itu terjadi karena pembagian dengan nol atau terjadi karena klien atau user masukin datanya tuh aneh gitu, datanya tuh nggak sesuai gitu. Ya, paham ya? Itu permasalahan baru kan. Gimana cara kita misahin errornya gitu. Paham ya? Nah, cara misahinnya adalah dengan masukin tipe exceptions yang terjadi, teman-teman. Dalam ini kan teman-teman udah tahu nih ya, exceptions yang terjadi adalah yang pertama kan zero division tuh ya. Gue coba balikin lagi ke awal ya. Satu dibagi dengan 0. Nah, teman-teman bisa detect ini dengan panggil exceptions-nya. Zero division error. Ya, except Z, nah di sini udah ada nih, zero division error. Nah, maka except zero division error ini, blok ini gitu ya, blok di bawah ini akan dieksekusi ketika try bloknya ini terjadi error dan errornya tuh zero division error, teman-teman. Kebayang ya? Nah, terus gimana kalau masukin yang string tadi gitu? Oke. Tambahinlah di sini except type error. Oke. Print masukin datanya yang bener dong misalkan. Yang ini misalkan nggak boleh dibagi 0 dong misalkan ya. Nah, ini kalau kita jalanin teman-teman, lihat, nggak boleh dibagi 0 dong. Karena error yang terjadi teman-teman 1 dibagi 0. Ya. Maka yang dieksekusi sama si Python adalah except yang berkaitan dengan zero division error. Ya, yang kita define di sini di blok ini. Kalau ini kita ganti jadi string A, masukin datanya yang bener dong. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi teman-teman udah bisa ngebagi handling error berdasarkan jenis errornya itu sendiri. Oke? Nah, masalahnya lanjut lagi nih teman-teman. Teman-teman pasti bingung kan? Terus bang, dari mana gue tahu kalau errornya tuh adalah zero division error, type error gitu ya, atau error apapun itu gitu. Dari mana gue tahu gitu? Karena memang by default teman-teman udah tahu apa yang akan terjadi. Ya, dalam ini gue udah tahu gitu ya. Pembagian dengan 0 itu exception yang terjadi adalah zero division error. Kalau pembagian dengan string gitu ya, pembagian dengan karakter alfabet string gitu ya, itu yang terjadi adalah type error. Dalam hal ini gue udah tahu error yang terjadi gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, teman-teman bisa ceknya gini caranya. Hapus dulu gitu ya. Except, panggil class exception namanya. Ini bawaannya Python. S ini bebas teman-teman. Jadi teman-teman mau bikin satu objek gitu ya dari exception yang terjadi di atas gitu. Apa sih bang itu objek? Nanti di bagian kelas gitu ya, di bagian OOP, Python OOP gue bakal jelasin lebih detail. Intinya adalah kalau teman-teman belum tahu tipenya gitu ya, belum tahu error apa yang akan terjadi gitu ya, tipe error yang akan terjadi, teman-teman bisa bikin generic exception seperti ini. Oke. Except exception as ext, nah ini bisa diganti apapun sebenarnya. Oke, dalam ini gue pakai ext aja. Print ext dot class. Gue pengen tahu nih kelas errornya tuh apa sih? Aduh bang, ini apa nih? Dot underscore class gini gitu. Nanti di bagian OP gue jelasin lebih detail. Oke, intinya adalah teman-teman bisa ngecek tipe error yang terjadi pakai sintaks ini. Oke, kita print. Maksudnya kita jalanin programnya, Python 3 error.py. Nah lihat, dia ngeprint tipe error yang terjadi, which is type error. Lihat, 1 dibagi string A, keluarnya type error. Paham ya? Kalau ini gue ganti jadi 0, terus kita jalanin teman-teman, Python 3 error.py, zero division error. Ya, kebayang ya? Jadi kalau teman-teman belum tahu nih, error apa yang akan terjadi di blok try ini gitu ya, teman-teman bisa bikin generic exception dulu di sini. Okay. Well, teman-teman juga bisa bikin generic exception as well ya di sini gitu ya. Jadi apapun errornya, pokoknya saya pengen print pokoknya error gitu. Ya di sini juga jadi bisa kan, mau error zero division, ke print gitu ya, pokoknya error. Terus kalau ini diganti dengan string juga tetap ke print juga si errornya. Pokoknya errornya itu ke print gitu ya. Bayang ya. Nah sekarang gimana kalau
gue udah tahu nih sebagian error yang akan terjadi dan sebagian error yang gue masih belum tahu nih errornya apa gitu ya. Nah, caranya adalah define error yang teman-teman tahu dulu di atas generic exception ini, teman-teman. Bayang ya. Nah, ini kan dalam kasus ini kan kita udah tahu nih ada exception apa aja yang akan terjadi kan. Salah satunya adalah type error, tadi kan kita udah tahu ya. Tulis di sini except type error, print, masukinnya jangan huruf dong misalkan gitu ya. Karena kan dia dibagi dengan alfabetik gitu ya. Terus exception yang dapat terjadi berikutnya itu adalah nih, kalau ini dibagi dengan 0 tadi kan ya. Ini zero division error, print, nggak boleh dibagi dengan 0 dong misalkan. Kalau kita jalanin Python 3 error.py nggak boleh dibagi dengan 0 dong. Oke, nah karena dua exception ini teman-teman kita udah tahu kan kemungkinannya gitu ya. Ya kita udah bisa ngebayangin nih bahwa error yang akan terjadi adalah bisa jadi karena klien masukin angka 0 atau masukin selain numerik gitu ya, dia masukin alfabetik gitu, yang mana akan terjadi type error. Nah, selain dari dua ini, ya kita nggak tahu nih akan ada error apa lagi di sini gitu ya, di dalam blok try ini gitu ya. Nah, itu akan dihandle sama si exception ini gitu. Oke. Nanti kalau teman-teman pengen tahu pesan exception ini apa, tinggal di print aja ext-nya. Nggak usah pakai kelasnya. Tadi untuk kelas kita pengen tahu jenis exception-nya kan, kelas ini nih. Nah, kalau kita pengen tahu pesan errornya apa, print aja si ext-nya, print aja si objeknya. Oke, nah yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang detail error yang teman-teman udah tahu akan terjadi gitu ya, yang teman-teman tahu nih ini akan mungkin terjadi gitu ya, itu harus ditaruh di atas yang generik teman-teman. Kenapa? Nah, coba kalau ini gue tukar ke bagian atas nih. Nah, lihat di ID-nya sendiri ini udah jadi abu-abu gitu, udah jadi warnanya dimatikan gitu ya. Kenapa? Karena ini jadi tidak akan tereksekusi teman-teman. Kita coba jalanin lagi. Nah, yang dieksekusi adalah si exception ini. Pokoknya error, terus print message dari type errornya gitu ya, which is division by 0 ini kan message-nya. Jadi si ini exception detail yang kita buat itu nggak ke eksekusi teman-teman. Ya, itu yang teman-teman mesti perhatikan. Jadi kalau teman-teman udah tahu ada kemungkinan error apa saja gitu, itu yang ditaruh duluan di atas. Ya, baru paling bawah itu adalah generic exception-nya, di mana teman-teman nggak tahu nih akan terjadi error apa ya. Misalkan gini teman-teman, kita asumsikan di Python itu tidak boleh terjadi pembagian dengan 10 misalkan gitu ya. Kalau angka 2-nya nih gue taruh 10, ini akan nge-return error. Nah, ini juga sekalian kita belajar keyword baru namanya raise. Jadi if angka 2 sama dengan 10, raise exception. Angkanya jangan 10 dong. Oke. In real world, ya 1 dibagi 10 mah 0,1 gitu ya, kita tahu gitu ya. Let's assume kalau, ya maksudnya kita asumsikan bahwa di Python itu nggak bisa dibagi dengan 10 gitu ya. Python itu nggak mau kalau terjadi pembagian dengan 10 gitu. Dia akan nge-return error gitu. Nah dalam hal ini kan kita nggak tahu sebenarnya kan, ini akan terjadi error apa kan. Entah type error atau zero division error gitu ya. Karena bukan di salah dua ini gitu kan, si error yang terjadi itu gitu. Nah dia akan ketangkap sama si exception ext ini. Si exception generic ini gitu ya. Dan ini gitu ya, si exception ext ini dia akan ngambil dari objek raise ini gitu teman-teman. Oke. Maka kalau ini kita eksekusi, ini kan angka 2-nya udah 10 ya, maka yang akan dieksekusi adalah error ini nih. Kalau kita jalanin teman-teman, angkanya jangan 10 dong. Dieksekusi adalah si generic ini teman-teman. Karena asumsi kita, ya di dunia nyata kan pembagian dengan 10 itu boleh ya. Jadi kita pada saat ngoding ya, it's okay, nggak masalah, nggak perlu di-handle gitu ya, pembagian dengan 10. Tapi ternyata let's assume kalau Python itu nggak mau kalau pembagiannya 10 gitu. Kita nggak tahu nih ada statement ini gitu ya, ada error ini gitu di belakang Python ya. Gimana cara nangkepnya? Caranya adalah pakai si generic ini teman-teman. Nah ini kita juga sekalian belajar gimana cara nulis exception gitu ya. Nah ini tinggal pakai keyword raise
bikin objek dari class exception, masukin message-nya apa gitu ya. Ini generic exception teman-teman. Tapi nanti bisa dibikin inheritance, tapi nanti detailnya di bagian OP, biar teman-teman nggak pusing sekarang ya. Oke. Nah, keyword terakhir teman-teman, which is finally ya. Finally, klik 2, jangan lupa indentasinya ya. Nah, block finally ini akan dieksekusi regardless try block di sini berhasil atau terjadi exception, teman-teman. Kebayang ya? Jadi mau try ini berhasil sampai statement bawah bloknya gitu ya, atau terjadi exception, itu finally akan dieksekusi. Contoh, print try except beres nih misalkan. Oke. Nah, ini kalau kita jalanin, ini kan kita masih jalanin case yang nge-raise generic exception ya. Angkanya 10, if angkanya 10 raise exception, di mana ini benar angkanya 10 ya. Ini akan dieksekusi nih, raise exception ini. Maka akan dieksekusi ke generic exception ke sini. Maka dia akan ngeprint pokoknya error dulu, terus print message-nya, which is angkanya jangan 10 dong gitu ya. Terus baru eksekusi finally block-nya, which is try except beres nih. Oke, kita coba jalanin Python 3 error.py. Nah, lihat. Pokoknya error yang ini ya, berarti terjadi exception nih di sini di try block-nya. Pindah ke generic exception karena error yang di-define-nya generic ini ya. Dia akan ngeprint pokoknya error. Nah, ini pokoknya error. Terus print message dari exception-nya nih, print exe, which is ini ya, angkanya jangan 10 dong. Angkanya jangan 10 dong. Nah, terakhir setelah beres exception-nya, pindah ke block finally, which is try except beres nih. Lihat. Oke. Nah, let's say try-nya akan berjalan dengan normal, which is kita taruh 2 lah gitu ya. Nah, kalau 1 bagi 2 kan hasilnya 0,5 ya, harusnya berhasil sampai sini kan. Oke, kalau kita jalanin, ya, hasil bagi adalah 0,5, maksudnya adalah beres ya, berarti ini try blocknya beres, tidak ada exception sama sekali. Nah, tapi finally tetap dieksekusi teman-teman. Try except beres nih, tetap ada di sini nih. Try except beres. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi ini tentang error handling teman-teman. Oke?